Kembali lagi di webinar Anak Vokasi Zaman Now, mengenal vokasi lebih dekat. Masih bersama saya Sahil Mulahela dan juga bersama Kapten Vincent yang hadir di studio. Ada Mas Bimoki juga, ada Pak Wikan dan juga Mbak Gita Safitri yang ikut hadir melalui Zoom. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk acara sore hari ini. Dan untuk teman-teman semua di rumah yang sudah memberikan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih banyak. Ada 100 lebih pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita di sore hari ini. Kalau dibacain semua, sampai besok nggak kelar gitu kan ya. Belum lagi kita harus menjawab satu persatu gitu kan. Tapi yang jelas kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke narasumber kita yang sudah ada di studio. Nah, berikutnya pertanyaan ini dari Febrian Ananta dari Politeknik Negeri Malang. Izin bertanya khususnya kepada Pak Wikan dan juga Mas Bimo. Ilmu dan keahlian public speaking memang sangat diperlukan saat ini dan dimanapun itu. Namun saya jarang menemukan tempat pelatihan tersebut. Jika belajar secara otodidak seringkali tidak sesuai dengan harapan dunia usaha atau industri. Nah, apakah pihak Ditjen Vokasi ini berencana untuk membekali mitra vokasi dalam ilmu dan keahlian public speaking? Mungkin dari Mas Bimo dulu. Kalau saya sih memang sepakat ya kalau ilmu yang kita punya, mungkin saya dan juga Sahil itu di masa pandemi ini memang kurang bisa diserap kalau misalnya kita online lah ya. That's why makanya kita banyak bikin praktek. Waktu itu Sahil juga sering memberikan offline gitu. Saya juga punya yang namanya voice over cam gitu kan. Dan memang kalau misalnya cuman dua arah kayak mentor dan juga peserta, itu juga menurut saya untuk public speaking dan pengembangannya gitu ya kayak voice over dan lain-lain, memang dirasa untuk di vokasi ini memang kurang komplit aja gitu. That's why makanya saya juga bersama dengan teman-teman itu mungkin akhirnya saya melakukan apa yang Pak Wikan bilang tadi gitu. Industri dan juga vokasi itu harus benar-benar saling kawin gitu. Enggak saling kawin sih, kalau saling kawin banyak banget dong. Kawin udah gitu aja. Nah, itu yang saya lakukan, tempat belajar saya, itu saya mencoba dekat dengan industri. Jadi saya punya voice over cam, tapi kalau saya memberikan mentoring aja kayaknya kurang lengkap. Makanya saya menggandeng teman-teman yang ada di industri seperti studio-studio, lalu agensi-agensi iklan, dan juga teman-teman production house untuk kita sama-sama di sini nanti dari beberapa orang yang daftar, nanti diseleksi sampai nanti yang akhirnya terpilih itu bisa langsung masuk ke dalam industri. Dikenalkan dengan produser-produser iklan, lalu produser-produser yang ada di audio post gitu. Jadi memang sinergisitasnya dibutuhkan gitu sih. Nah Pak Wikan, kalau dari Dirjen sendiri apakah akan membekali mitra vokasi dalam ilmu dan keahlian public speaking Pak? Ya, sedikit tadi tambah selain tadi yang dijawab sama Mbak Gita, bagaimana menentukan passion, tadi kan saya nambahin banyak diskusi dengan orang-orang, tambahin lagi. Sering-seringlah browsing website prodi-prodi di vokasi. Di sana itu ada kurikulum, tujuan pembelajaran, kerjasama luar negeri, kerjasama dengan industri seperti apa ya. Jadi seringlah berkunjung. Baik, saya jawab untuk public speaking, bagaimana kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi. Tadi kan saya sampaikan, kalau industri pengennya itu nasi pecel, ya kurikulumnya kurikulum atau resep bikin nasi pecel. Jangan kurikulum atau resep bikin gado-gado. Enak tetap nggak cocok, itu nggak match. Bete itu pengennya nasi pecel, kok malah dimasakin gado-gado, apalagi nasi kecap telur nggak jelas. Nah, apa itu gado-gado? Apa itu nasi pecel? Apa itu nasi pecel istimewa? Keinginan industri dunia kerja, yaitu ya kompetensi, hard skill, soft skill, karakter yang imbang. Nah, di dalam soft skill itu ada kemampuan berkomunikasi, baik interpersonal termasuk public speaking. Nah, dari itu kami mewajibkan ada mata kuliah atau mata pelajaran di SMK atau mata kuliah di kampus vokasi yang namanya project based learning. Jadi proyeknya itu diambil dari real project di industri, dibawa masuk ke dalam kelas. Anak-anak di dalam kelas, siswa atau mahasiswa dalam kelas dibagi dalam grup. Masing-masing grup harus mengerjakan proyek itu sampai memuaskan industri yang pesan proyek itu.
Kalau nggak bisa memuaskan, nggak boleh lulus. Udah, itu ibarat ngajarin renang, nyemplungin anak ke kolam, atau bahkan nyemplungin anak ke laut. Itu soft skill-nya dapat. Mereka akan bisa teamwork, di sana akan ada komunikasi internal. Mereka bisa terus, mereka akan tanya, gimana Pak dosen cara memuaskan industri? Tanya ke industri. Komunikasi lagi, berkunjung ke industri, ada komunikasi, kemudian ada presentasi. Nah, disitulah soft skill dan kemampuan untuk berkomunikasi, baik interpersonal maupun public speaking akan terasah. Oke. Kalau memang dibutuhkan untuk training public speaking, baik banget. Kalau sampai ada prodi, itu mewajibkan seluruh mahasiswanya training public speaking, wah itu keren. Jadi itu bisa dengan justifikasi karena Pak Wikan atau Pak Dirjen meminta kurikulum itu harus soft skill based, which is itu ada public speaking dan komunikasi dalamnya. Please, seluruh kampus, entah politeknik atau kampus vokasi, menerjemahkannya, oh berarti ya harus ada ini additional material, yaitu public speaking. Sehingga mereka akan mengundang, seperti Mas Bimo diundang ke vokasi UI. Maaf saya sebut merek. Nanti diundang ke vokasi UGM juga di tempat saya dulu. Nah itu kan mengundang praktisi public speaking expert yang tadi kalau lahir nangis saja sudah langsung selamat ulang tahun vokasi Indonesia. Nanti pakai nangis, ngajak ke mahasiswanya, wah itu memperkuat project based learning. Ya ini sebuah kebijakan dan oleh vokasi UI sudah diterjemahkan kan, ngundang terus itu, nah mestinya nanti akan ada banyak Mas Bimo lainnya diundang di politeknik lain, vokasi lain, itu menerjemahkan kebijakan yang kita. Pokoknya kalau nggak gitu saya akan datang ke kampus-kampus vokasi, saya demo itu Poltek sama kampus vokasi kalau sampai dia garap public speaking. Maka mari kita cloning Mas Bimo. Siap. Pak Wikan, terima kasih Pak Wikan. Berikutnya saya pengen ke Kapten Vincent. Ini ada pertanyaan dari Ricky Firmansyah di Ciledug. Dia bertanya, apakah pilot itu masih tetap belajar ketika sudah menjadi kapten? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau belajar dari SMK, terus ambil sekolah pilot, nanti bisa atau enggak? Oke. Ini banyak banget nih kayaknya pertanyaan seperti ini ya, Cap. Menarik. Jadi yang jelas, the nature of pilot never stop learning. Karena setiap 6 bulan kita akan terus diuji kompetensinya. Karena ini type skill. Rating ya itu ya? Oh, enggak. Setiap 6 bulan ada ujian kompetensi kita. Ujian kompetensi, oke. Setiap 6 bulan tuh di mesinnya mati, terus cuacanya buruk, terus masuk ke dalam yang aneh-aneh deh pokoknya deh. Kita harus dealing sama wind shear atau enggak tabrakan pesawat. Nah itu dipersiapkan. Jadi kita akan selalu belajar. Tidak pernah stop. Cuman kalau ditanya sekolah pilot bisa nggak dari SMK? Sebenarnya ini tuh pendidikan kejuruan sebenarnya. Pilot itu bukan kayak strata 1, bukan. Dia itu semacam ibaratnya les aja. Kamu les, kamu udah bisa skillnya, ada requirement, jamnya segala macam. Setelah itu ada yang ngecek, pas dicek keluarlah lisensi pilot. Kayak gitu. Jadi dia bukan standar yang S1. Nah maka itu sebenarnya saya tuh pertanyakan. Walaupun bagaimanapun pilot ini kan juga harus memahami, nggak cuma itu, dia harus commandership harus ada, terus memanage kru dia juga ada bisa. Jadi banyak sekali skill yang dimiliki para pilot. Justru yang saya mau tanyain ke Pak Wikan, barangkali ada jembatan buat para pilot nih, di statusnya disamakan. Iya Pak, mungkin D2 kayak D3 barangkali, ya benar. Bukan, soalnya kita ini belajarnya banyak sekali loh. Rules regulation, international rules regulation, terus local regulation, airplane regulation, manufaktur pesawat punya aturan dan kita harus comply. Terbang di atas 29.000 aja ada aturannya, masuk ke oceanic routing. Jadi itu semua banyak sekali regulasi yang harus dibelajarkan para pilot. Jadi tidak semata-mata, waduh ini pilot cuman les kayak gitu ya, bukan. Artinya bagaimana ya jembatannya itu yang sebenarnya kalau bisa pilot ini bisa menjadi D2 atau enggak D3 strata. Ada stratanya gitu kan. Bagaimana gitu. Itu yang mau saya tanyain sebenarnya. Oke, jadi tapi secara dari pertanyaan ini kalau dari SMK mau masuk sekolah pilot pun enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, bisa gitu ya. Rules-nya berdasarkan
FAR, civil di Indonesia CASR, dia tidak ada tulisan minimum SMA. Jadi umur minimum adalah 18 tahun untuk cek CPL. Terus bisa basic bahasa Inggris, ya kan? Terus lulus medical check up. 3 ini adalah syaratnya. Tidak ada tulisan dia harus SMA, SMP, SD atau SMK, tidak ada keharusan. SD pun kalau kamu masuk umur ini bisa. Masalahnya bisa nggak kamu mengikuti pelajarannya? Pelajarannya, iya. Nah, jadi tiga requirement ini selama dipenuhi, tidak peduli itu apakah SMP ataupun SD, itu bisa masuk ke pilot. Oke. Jadi apapun jenjangnya dari manapun itu, kalau mau sekolah pilot bisa masuk, tapi yang penting kita harus siap dan kita tahu bahwa itu adalah memang kompetensinya Betul. kita. Dan juga satu lagi yang mungkin saya sampaikan, bahwa pilot ini banyak sekali orang direksi-direksi besar di maskapai penerbangan Indonesia juga bukanlah seseorang yang dari sekolah S1. Direktur operasi, direktur, bahkan CEO, banyak hanya orang yang sekolah dari sekolah pilot saja. Maka dari itu apabila ada jembatan bahwa secara technical skill pasti pilot punya, ya kan. Terus soft skill, bagaimana memanage dia punya kru, bagaimana memanage penerbangan, dan karena itu interaksinya banyak sekali. Seorang pilot harus bisa mengatur pramugarinya, penumpangnya, terus ini, wah itu banyak. Nah, itu yang mesti saya, justru pertanyaan ini dari saya nih ke Pak Wikan. Nah, ini langsung aja Pak Wikan, monggo ditanggapi Pak Wikan. Iya, langsung saya jawab. Ada beberapa politeknik penerbangan, salah satu contohnya adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kapten Vincent. Itu ada prodi namanya Sarjana Terapan atau D4 Penerbang. Jadi kalau deskripsinya di webnya ini adalah penerbang program Sarjana Terapan D4 memiliki kualifikasi Private Pilot License atau PPL, Commercial Pilot License atau CPL, Instrument Rating, Multi-Engine, dan Air Transport Pilot License atau ATPL Ground untuk pesawat sayap tetap. Fasilitasnya macam-macam, ini ada simulator Red Bricks, simulator Warrior, simulator sampai pesawat latih, pesawat multi-engine, helikopter Bell, dan helikopter IC-135. Ini Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, ada prodi D4 penerbang atau sarjana terapan pilot. Tapi memang tadi saya sekaligus jawab Mas Sahil, vokasi itu tidak hanya SMK dan perguruan tinggi vokasi, tapi juga kursus. Lembaga kursus pelatihan ada 17.000 lembaga kursus pelatihan di Indonesia, itu di bawah kami juga. Ada training-training seperti itu, training Java programming, Python, termasuk training penerbang, itu juga ada beberapa di bawah kami. Mungkin gitu Mas Sahil. Untuk pilot ada, salah satu contohnya D4 penerbang. Tapi mungkin kedepannya tetap butuh ada improvement yang lebih berkelanjutan ya. Nanti tentunya akan kita diskusikan untuk bagaimana lebih sesuai, link and match dengan kebutuhan. Seperti Mas Sahil bisa apa tadi, menerbangkan hati wanita ya, istri maksudnya. Itu dia. Kan yang depannya P itu ya nanti dimarahin lagi Mas Sahil. Jangan disebut Pak, jangan disebut Pak, nanti ribut. Oke, jadi terjawab ya Cap ya? Ya terjawab. Mas Sahil. Oke, baik. Besok juga memang saya ke sana, Cuman saya baru tahu bahwa ada pendidikan D4 sebenarnya yang bisa buat pilot. Itu saya baru tahu. Nah, akhirnya terjawab sudah. Langsung dijawab. Baik, teman-teman, abis ini kita akan masuk ke segmen terakhir, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.